Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Abdi Sokdiah dengan NIM 117260081. Saya berasal dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 7A. Di sini saya akan memaparkan materi ke-9 yang berjudul Sumber Hukum Islam. Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nabi Muhammad SAW, sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Di samping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma', ijtihad, iktisyaf, iktilah, ittisyum, masalat, mursalat, qiyas, rayyun, dan Jadi yang pertama itu tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujat atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan. Walaupun manusia itu adalah orang pintar, dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Yang kedua yaitu adalah hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menaati Rasulullah SAW, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 30. Artinya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada ijma'. Imam Syafi'i memandang ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Mu'arraf Azatau, portal akademik Kementerian Agama, bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma' sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa. Ini karya Siti Fauziah. Ijma' adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Jumhur ulama usul fikih yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khalifah merumuskan ijma' dengan kesepakatan atau konsekuensi para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Ijma' dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma' syahri dan ijma' sukuti. Ijma' syahri atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma' syahri ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangkauan yang dilakukan dalam suatu majelis pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Bentuk ijma' yang kedua ialah ijma' syukuti, yaitu kesepakatan tentang hukum suatu masalah dalam masalah tertentu, kemudian pendapat itu tersebut luas serta diketahui orang-orang banyak. Tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu. Dan yang keempat ada qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas kronologi. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam, Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma'. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam illah hukumnya.
Seterusnya, dalam perkembangan hukum Islam, kita jumpai kias sebagai sumber hukum yang keempat. Artinya, perkataan bahwa Arab kias adalah menurut bahasa ukuran timbangan. Persamaan analog dan menurut istilah ahli usul fikih mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan penggunaan cara deduksi analog deduction, yaitu menciptakan atau menyalurkan atau menarik suatu garis hukum yang baru dari garis hukum yang lama dengan maksud memakai garis hukum yang baru itu kepada suatu keadaan. Karena garis hukum yang baru itu ada persamaan dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh, dapat dihadirkan dalam hal ini yaitu surat Al-Maidah ayat 90, yakni yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi naf dengan fanah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kaum mendapat keberuntungan. Kemudian menurut ketentuan Nas, khamar dilarang karena memabukkan dan dampak negatifnya akan menyebabkan rusaknya badan, pikiran, dan pergaulan. Dengan demikian, sifat memabukkan dimiliki sebagai sebab bagi ketentuan hukum haram. Hal ini dapat dikiaskan bahwa setiap minuman yang memabukkan haram hukumnya jadi dilarang di dalam hukum Islam. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.